Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya Bang Jako di channel Jalan Kodim. Kita selama ini rutin membahas tema-tema tentang dunia saat ini adalah akhirat kita di kehidupan sebelumnya. Ya, dimana di uraian saya di konten sebelumnya ya, bahwa pada dasarnya sebuah kesadaran ya, itu ketika lepas dari atau badan ini mengalami kontra habis ya, atau mati ya, death itu ya, ternyata kesadaran itu kemudian akan kembali kepada semesta gitu. Jadi di sesi sebelumnya di situ saya mengatakan bahwa ternyata di neuron otak kita itu ada sebuah struktur ya, yang sifatnya kuantum, dimana ternyata itulah yang menghubungkan kesadaran manusia dengan kesadaran secara universal di alam semesta itu. Dan ketika kemudian orang itu mati atau meninggal, kalau jasmani itu akan kembali terurai menjadi partikel-partikel material ya, kembali ke tanah ya. Tapi kalau kesadaran itu kemudian dia akan mencoba untuk kembali ke asalnya, yaitu. Tapi yang harus kita pahami bahwa sejatinya kesadaran itu kan melekat pada jiwa. Nah, jiwa ini adalah bagian dia sebenarnya merupakan apa ya bahasanya gitu, ketika ruhani ketemu dengan jasmani, kemudian di tengahnya itu muncul yang namanya jiwa. Nah, jiwa, di dalam jiwa inilah kesadaran itu sebenarnya melekat. Jadi jiwa ini yang kemudian mendapatkan efek dari segala perbuatan yang dilakukan selama masih hidup ya. Makanya yang mengalami penyiksaan itu sebenarnya adalah ya jiwa itu ya, yang mengalami kesengsaraan, mengalami kebahagiaan gitu, sampai kemudian pada akhirnya ketika jiwa ini tersucikan ya, dia akan kembali kepada sang maharuh gitu, karena sejatinya dia adalah ruh ya, ruh yang kemudian tertutupi ya oleh berbagai macam hal ya, yang melekat di situ. Itulah yang kemudian menjadi hijab, jadi dia susah untuk kembali ya. Makanya kan kadang orang meninggal dikatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Jadi memang pada dasarnya semua akan innalillahi, tapi tidak semua ilaihi rajiun. Karena syarat ilaihi rajiun itu adalah ketika ruh itu sudah, jiwa itu sudah tersucikan ya, mutmainnah, kemudian paripurna, barulah kemudian dia kembali gitu. Nah, jadi kesadaran itu melekat pada jiwa. Nah, apa namanya, dan tidak serta-merta kemudian kesadaran itu yang melekat di jiwa itu akan kembali kepada sumbernya ya. Nah, di situ dia akan mengalami sebuah proses ya, sampai tersucikan gitu. Makanya kenapa kemudian ada yang namanya terlahir kembali, itu dalam rangka untuk
bagaimana jiwa itu menyelesaikan karma-karmanya di kehidupan berikutnya. Ya, jadi alurnya seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau mau dirunut itu sangat jelas ya. Jadi pada dasarnya manusia itu adalah terdiri dari ruh ya. Ruh ini dari yang Sang Maharu, yang maha hidup. Inilah sebenarnya yang menjadi sumber kehidupannya itu. Yang menghidupi semua aktivitas jasmani itu adalah ya si ruh ini gitu. Nah, ketika dia ketemu dengan jasmani, ya muncullah kemudian yang namanya entitas jiwa itu. Jiwa ini melekat pada ruh. Nah, di jiwa inilah, disitulah kesadaran itu. Nah, makanya sebenarnya kenapa perjalanan rohani itu sebenarnya adalah bagaimana kita sampai pada kesadaran puncak, Sidratul Muntaha itu. Ya. Nah, jadi ketika kemudian, makanya kan kesadaran itu ketika kita meninggal dia tidak hilang. Ya, dia tidak musnah. Tapi dia tetap ada. Dia kembali ke semesta. Di situ kemudian dia akan menemukan jasad baru untuk memulai membayar segala karma-karmanya, sampai kemudian dia menjadi jiwa yang mutmainnah, sehingga dialah yang akan situasi jiwa mutmainnah itulah yang kemudian akan terpanggil untuk kembali. Kalau dia tidak mutmainnah, yang tidak bakalan dipanggil-panggil ya, terjadi akan mengalami circle terus menerus gitu ya. Jadi ini yang harus kita pahami sebenarnya ya, untuk menjawab berbagai macam kontradiksi atau segala hal yang sifatnya misteri ya, tentang yang namanya kehidupan setelah kematian. Jadi sebenarnya kalau berkaca dengan pemahaman ini, tidak ada yang namanya kematian ya. Tapi yang ada adalah perubahan di alam baharu gitu. Karena yang namanya di alam baharu kan selalu berlaku hukum sunnatullah, hukum material ya. Terlahir, kemudian bertumbuh, berkembang, kemudian sampai kepada periode tua, sampai kemudian dia meninggal gitu. Ya, itu adalah hukum di alam baharu ya. Itu sunnatullah, itu pasti terjadi. Tetapi di alam qadim itu tidak berlaku ya. Yang di alam qadim itu yang ada adalah keabadian gitu. Nah, kesadaran ini yang tidak pernah akan mati gitu. Yang ada adalah kesadaran yang tertutupi ya. Makanya yang dikatakan meniti ke dalam diri ya, kemudian bagaimana mencari kesejahteraan diri, itu sebenarnya adalah mencoba untuk mengupgrade kesadaran. Karena yang nyata adalah sebenarnya kesadaran itu. Jadi realitas kehidupan, realitas dunia, realitas jasmani, realitas fisik itu sebenarnya hanya itu semua ada karena ada kesadaran tentang realitas itu. Jadi yang sejatinya yang punya eksistensi sebenarnya adalah kesadaran itu sendiri. Itu hanya, nah inilah sebenarnya kesadaran inilah yang selalu mengalami fluktuasi gitu. Nah, terkadang kesadaran ini juga ditarik ke alam bawah sadar ya. Nah, itu adalah butuh perjuangan untuk bagaimana menarik kembali kepada kesadaran normal. Nah, kemudian sebenarnya perjalanan rohani itu, perjalanan di alam qadim itu adalah bagaimana menarik kesadaran itu ya, untuk menuju kepada kesadaran puncak, Sidratul Muntaha itu. Yaitu yang disebut proses mi'raj gitu. Jadi sebenarnya bagaimana supaya kita bisa mi'raj sesering mungkin untuk menaikkan tingkat kesadaran kita. Jadi sekali lagi bahwa kesadaran itu adalah sesuatu yang abadi ya. Ketika kontrak jasmani kita selesai,
dia akan kembali ke semesta gitu ya. Tetapi ketika dia belum menemukan frekuensi yang sama dengan sumber asalnya, dia tidak akan bisa kembali itu. Jiwa itu kemudian akan terus berputar. Jiwa itu akan terus mengalami kelahiran demi kelahiran, bahkan sampai ribuan tahun ya. Makanya ketika kita masih dalam hidup ini ya, yang harus kita lakukan dan yang paling pertama adalah bagaimana kita menemukan frekuensi itu, frekuensi dari kesadaran tertinggi ya. Nah, ini kan berdasarkan hukum mekanika kuantum itu, bahwa ada yang disebut dengan superposisi. Jadi sebuah partikel itu bisa menempati tempat yang berbeda di alam kuantum. Nah, kesadaran itu adalah sesuatu yang sifatnya kuantum di alam kodim ya. Dia adalah sesuatu yang bersifat abadi ya, karena kesadaran ini sejatinya adalah ruh. Nah, jadi bagaimana supaya kita bisa menemukan frekuensi dari sumber ruh itu, sumber kesadaran itu, sehingga kemudian kita bisa sampai pada kesadaran puncak. Nah, untuk sampai pada kesadaran puncak itu ya, kita harus kembali bisa menemukan frekuensi dari sumber kesadaran sendiri. Itu karena ya kita ini sebenarnya terhijabi gitu, atau tertutupi gitu ya. Makanya ketika kita mengenal frekuensi itu, disitulah kemudian yang bisa membuat kita bisa kembali itu. Oke, bersama saya Bang Jako di channel Jalan Kodim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.